Hai teman-teman semua, perkenalkan aku Gina Syanendra dan teman-teman bisa panggil aku Gina. Mungkin sedikit background aku, sekarang ini umur aku 19 tahun dan aku sekarang menjadi mahasiswa tingkat 3 di Sekolah Bisnis dan Manajemen Institut Teknologi Bandung. Buat teman-teman yang nonton video ini, aku mau ucapin terima kasih banyak karena ini adalah video pertama aku dan bisa dibilang sebenarnya aku udah pengen bikin YouTube dari lama, tapi pertama aku selalu takut, kedua aku selalu ngerasa gak pantas, dan ketiga procrastinating. Jadi akhirnya nggak jadi dan baru buat sekarang, baru memberanikan diri untuk buat sekarang karena aku bilang ke diri aku, ya udah Gin, kamu harus mulai aja dulu. So yeah, this is the result. Pada hari ini teman-teman, aku pengen berbagi sama teman-teman tentang pengalaman aku, tentang hal-hal yang aku pelajarin, hal-hal yang aku sadarin selama perjalanan aku. Dan mungkin tema tentang mau jadi apa lulus kuliah nanti, itu merupakan tema yang aku pribadi alamin dan teman-teman aku, dan aku yakin sejuta umat lainnya yang ada di fase ini juga ada di masa-masa dimana kita bingung mau jadi apa lulus kuliah nanti. Mungkin apa yang aku rasain, apa yang aku pelajarin selama beberapa bulan terakhir bisa membantu teman-teman untuk teman-teman menentukan teman-teman mau jadi apa setelah lulus kuliah nanti. I hope you are enjoying this video, dan aku juga ngebagi video ini menjadi beberapa part supaya teman-teman mudah konsumsi, dan happy watching. God, I'm so bad at this. Oke. Dari awal aku masuk kuliah sampai tahun kedua, di pertengahan tahun kedua, bulan Maret kemarin banget ini, bisa dibilang kegiatan aku tuh cukup padat. Aku ikut berbagai macam organisasi, lomba, proyekan, kegiatan dan lain-lain yang bisa dibilang sangat-sangat menguras waktu aku. Di saat itu aku terlalu fokus untuk ikut kegiatan banyak gitu tanpa membolehkan diri aku untuk istirahat dan benar-benar memikirkan kenapa sih aku ngelakuin hal-hal ini gitu. Jadi aku hanya fokus kayak udah gitu, what's next gitu kan. Ya aku nggak mikirin gitu, kenapa sih aku ngelakuin hal ini gitu. Apakah hal yang aku lakuin ini tuh align dengan mimpi aku, dan apa sih manfaatnya buat aku dan buat orang-orang di sekitar aku gitu. Akhirnya waktu pas bulan Maret kemarin, aku tuh baru selesai dari beberapa komitmen yang udah aku pegang. Walaupun masih ada kegiatan, tapi kegiatan itu tidak terlalu menguras waktu aku. Dan di saat bulan Maret itu aku sangat-sangat ngerasa demotivated, bisa dibilang aku benar-benar ngerasa, mungkin bahasa sekarangnya burnout. Aku belum mau lagi untuk ngambil kegiatan di saat itu karena aku beneran pengen istirahat gitu. Aku udah nggak ada dari dalam diri aku semangat buat ngelakuin kegiatan-kegiatan lagi. Otak aku juga udah nggak fokus kalau misalnya aku kerja. Badan aku dan aku sendiri cuma pengen istirahat saat itu. Dan akhirnya aku istirahat. Aku belum ngambil lagi kegiatan-kegiatan di bulan tersebut. Aku sangat-sangat bersyukur aku mengambil langkah itu. Aku benar-benar ngelakuin hal-hal yang pengen aku lakuin sebelumnya, kayak hal-hal sesimpel nelfon teman-teman aku, nelfon sahabat-sahabat aku, ngobrol, catch up dan lain sebagainya, pergi bareng mereka, lari pagi. Well, just doing things that I really want to do but I don't have the time before. Okay. Dan di situ aku benar-benar ngerasa istirahat, walaupun waktu pas masa pandemi ini emang kebanyakan waktu kita harus di rumah, tapi aku benar-benar senang aja dan I just enjoying myself. Walaupun kayak aku ngerasa senang dengan keputusan aku untuk ngambil break sebentar ini, tapi waktu pas aku lihat sosial media, terus habis itu aku ngeliat kayak achievement dan kegiatan dari teman-teman aku jadi yang bertanyakan gitu, kayak lihat deh teman-teman kamu, mereka semangat terus, mereka udah achieve ini itu gitu, sedangkan kamu di sini not doing things productive. Di saat itu bisa dibilang aku cukup down juga, walaupun kayak
aku yakin keputusan yang aku ambil ini emang wise juga, karena kita sebagai manusia emang tidak bisa lari terus istilahnya. Tapi ya di satu sisi juga aku kayak ya insecure dan lain sebagainya. Oke. So yeah, it's basically what I'm feeling. Tapi untungnya selama bulan itu juga, mungkin itu sekitar bulan April, bulan Mei, aku refleksi ke diri aku sendiri. Aku mempertanyakan 3 hal. Yang pertama, sebenarnya apa sih yang aku pengen? Sebenarnya aku pengen masa depan aku tuh kayak gimana? Aku pengen jadi apa gitu kan. Terus yang kedua, aku mempertanyakan sebenarnya apa sih kelebihan aku? Apa kelebihan dan kekurangan aku, dan bagaimana caranya aku memanfaatkan kelebihan tersebut untuk mencapai cita-cita aku. Dan yang terakhir, aku bertanyakan apakah hal yang aku pengenin itu, aku tuh rela berkorban buat mencapai hal tersebut gitu. Sebenarnya waktu pas aku pertama kali masuk kampus, aku tuh udah tahu gitu, aku tujuannya mau apa, aku keluar di sini mau jadi apa. Tapi setelah aku masuk jadi mahasiswa, aku ketemu sama berbagai macam orang baru, berada di lingkungan yang baru, aku menemukan pengalaman-pengalaman baru di sini, mendapatkan ilmu-ilmu baru. Bisa dibilang aku jadi mempertanyakan mimpi aku sebelumnya gitu. Apakah mimpi aku waktu pas aku masuk ke universitas ini tuh terlalu idealis ya Gin? Kayak sebenarnya susah loh buat mencapai mimpi itu. Lihat aja nih orang lain tuh ngelewatin step-step ini dulu gitu. Kayaknya kamu harus ngelakuin itu juga deh Gin. Sebagai contoh nih ya teman-teman, ada bisa dibilang jalur tertentu, certain path yang harus kamu laluin sebelum kamu mencapai mimpi kamu. Contohnya misalkan kamu lulus kuliah nih sebagai mahasiswa. Terus yang kedua kamu kerja dulu di perusahaan besar, maybe FMCG company, atau mungkin di startup-startup yang udah besar, atau mungkin di consulting, itu juga menjadi favorit gitu kan. Entah BUMN, pokoknya basically perusahaan yang udah besar gitu. Dan mungkin kamu kerja di sana 2, 3, 5 tahun, sampai 5 tahun mungkin. Di situ kamu ngelanjutin kuliah kamu S2 di universitas ternama di luar negeri. Habis itu kamu balik ke Indonesia, dan mungkin kamu boleh kerja lagi dulu untuk nambah pengalaman kamu lagi, atau ya udah gitu langsung ngebuat startup. Dan I think it's totally fine, it is very okay. Tapi selama masa refleksi aku mempertanyakan gitu sih, kayak kalau misalkan lulus, mungkin kayak aku kerja di mana dan lain sebagainya gitu kan, kerja di korporat. Is it what I really want to be? Or is it what our society dictates us to be? Sometimes waktu aku ngeliat social media dan lain sebagainya, terus aku ngeliat kayak, wah teman-teman aku udah intern di mana, mereka udah mencapai hal apa gitu. Aku juga jadi kayak ada perasaan, walaupun sebelumnya aku kayak kurang tertarik buat kerja di perusahaan kayak gitu, tapi entah kenapa aku jadi berbelok gitu teman-teman. Jadi aku juga pengen melakukan hal-hal yang sama kayak mereka, karena aku pikir mungkin itu adalah jalan sukses yang harus kita laluin kalau misalnya kita mau mencapai apa yang kita pengen, kalau misalnya kita mau mencapai kesuksesan. Dan itu yang aku bertanyakan ke diri aku. Aku sudah menemukan jawabannya sekarang, dan mungkin teman-teman juga bisa merefleksikan pertanyaan ini. Sebenarnya teman-teman tuh mau jadi apa, dan apakah apa yang teman-teman pengen itu merupakan murni dari keinginan teman-teman atau keinginan dari orang-orang sekitar teman-teman. Mungkin keluarga, mungkin orang tua, mungkin dari temennya teman-teman, mungkin dari kerabat, atau mungkin bahkan dari orang-orang yang teman-teman gak kenal. Yang kedua, aku menanyakan sebenarnya kelebihan aku tuh apa sih? Pertanyaan ini sebenarnya bisa dibilang sangat menampar aku karena aku tuh sadar kalau misalkan aku tuh nggak bisa selalu mengejar kesuksesan orang lain gitu. Aku nggak bisa selalu mengejar misalkan orang yang aku kagumin mereka jadi apa, terus kayak yaudah aku ngikutin aja gitu jalur mereka gitu. Karena setiap orang itu tuh dianugerahin sama Tuhan bakat yang berbeda-beda, kelebihan yang berbeda-beda, punya privilege yang berbeda-beda.
tujuannya pun berbeda-beda, startnya juga berbeda-beda. Intinya adalah semua orang itu is basically different. Suatu perbedaan di konteks yang kita tuh nggak bisa ngebandingin satu sama lain. Aku juga berharap teman-teman coba lihat lagi ke diri teman-teman coba flashback lagi ke belakang. Sebenarnya kira-kira apa sih yang aku tuh bagus, yang aku tuh kalau ngerjain itu bisa lebih oke gitu daripada orang-orang di sekitar aku. Pertanyaan terakhir, apakah mimpi yang udah kita tentuin, mimpi, tujuan, goals, apapun itu yang udah kita tentuin ini, apakah kita tuh mau gak sih susah-susah gitu buat mimpi itu? Mau gak sih kita ngeluangin waktu kita, energi, tenaga, even emosional kita gitu untuk mencapai mimpi tersebut gitu? Karena satu hal yang aku sadarin juga ya teman-teman, semua hal itu susah. Kalau misalnya kamu baik ya di situ. Contohnya kayak gini, misalkan teman-teman kayak, yaudah deh aku kayak mau kerja korporat aja gitu. Itu susah loh teman-teman. Atau mungkin aku mau jadi bisnis aja, itu juga susah. Atau even teman-teman mau jadi artis, yang bagus susah juga. Mau jadi aktor, mau jadi YouTuber, mau jadi TikToker, itu semua susah. Kalau misalkan teman-teman emang mau usaha di situ, teman-teman mau invest waktu teman-teman dan tenaga teman-teman di situ, pengen beneran bagus dan expert di situ, itu semua tuh susah. Basically semua jalan karir itu tuh nggak ada yang gampang kalau teman-teman mau melewati proses itu dan bisa sukses di sana. Aku sadar bahwa semua hal itu susah. Aku bertanya ke diri aku, Gin, kamu mau susah ngapain? Kamu mau susah di mana? Kamu mau berjuang di mana? Karena kalau misalkan kita berjuang di sesuatu yang kita sendiri nggak suka, I think pertama ya, kesusahannya akan double or triple, berkali-kali lipat. Dan yang kedua, di saat kita di akhir tujuan tersebut, kita nggak akan terlalu bahagia, kita nggak akan terlalu senang gitu. Bisa dibilang kenapa sih orang itu senang banget sama weekend gitu? Ya karena mereka kurang nyaman, mereka ngerasa exhausted, mereka ngerasa kerja mereka tuh nggak membuat mereka tuh fulfill. Jadi mereka menanti-nantikan kerjaan itu tuh selesai. Mungkin teman-teman juga harus bertanya lagi, sebenarnya apa sih yang teman-teman tuh mau lakuin, yang teman-teman tuh you are willing to sacrifice for the dream that you have. Dan teman-teman, buat aku menemukan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan ini bisa dibilang tidak mudah juga. It takes a long time for me to find the answer. Dan di saat itu juga aku harus benar-benar jujur ke diri aku sendiri. Sebenarnya tuh aku pengennya apa gitu. Aku mengosongkan pikiran aku coba mengosongkan diri aku dari faktor-faktor luar yang mungkin hal-hal kayak, aduh aku takut ngelakuin ini karena aku takut orang ngomong apa dan lain sebagainya gitu. It takes a long time for me to, convince myself, untuk meyakinkan diri aku, untuk jujur sama diri aku, untuk menemukan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tersebut gitu. Dan seperti kata-katanya Pak William Tanuwijaya, mimpikan, pikirkan, ucapkan, dan juga lakukan. Dan yang pasti teman-teman juga harus konsisten sama teman-teman melakukan hal tersebut. Dan mungkin sebenarnya hal paling mendasar yang aku bisa kasih saran ke teman-teman adalah gimana teman-teman mengubah pola pikir teman-teman atau mengubah mindset teman-teman. Menurut aku mindset positif itu penting. Mindset positif, mindset percaya diri, growth mindset, percaya bahwa kita bisa melakukan apapun, bahwa tidak ada skill atau ilmu yang tidak bisa kita pelajarin. Itu tuh menurut aku sangat penting buat teman-teman melakukan dan bisa mencapai cita-cita teman-teman. Lalu selanjutnya teman-teman ngebuat plan buat hal tersebut. Teman-teman ngebuat plan, kalau bisa yang detail, karena buat deadline-nya juga, karena kalau teman-teman mirip kayak aku adalah orang yang kalau misalnya gak ada deadline, aku gak bakal lakuin. Dan mungkin ini sih teman-teman, kenapa sih kayak kita tuh harus ngebuat, setelah kita ngebuat set our goals, kita harus ngebuat plan-nya gimana mencapainya, karena percaya deh teman-teman bahwa tidak ada satupun yang instan.
semua itu berproses, semua itu ada waktunya, semua itu harus kita berusaha untuk mencapainya. Teman-teman nggak harus langsung melakukan sesuatu yang besar, mungkin teman-teman bisa melakukan hal-hal kecil, seperti ya tadi mungkin dimulai dari mindset dulu, atau mungkin teman-teman improve skill teman-teman dulu di hal-hal yang kira-kira dibutuhkan untuk mencapai mimpi tersebut gitu. Satu hal yang mau aku sekali lagi sampaikan ke teman-teman adalah teman-teman tuh nggak harus tahu semuanya sekarang. Yang teman-teman perlu lakuin yaitu teman-teman mengambil langkah pertama, karena semuanya juga orang-orang yang udah keren-keren itu juga mereka waktu pertama kali mereka nggak tahu mereka sebenarnya mau ngapain nih, harus kayak gimana, tapi mereka mulai aja dulu. It's very okay buat teman-teman belum bisa menemukan jawabannya sekarang juga. Kalau misalkan kayak apa yang teman-teman pengen, apa yang teman-teman suka, itu tuh berbeda dari apa yang mungkin society accept, itu juga sangat gak apa-apa. Sangat-sangat gak apa-apa. You just have to be honest with yourselves, dan kalian itu pengennya apa, sukanya apa, kelebihannya apa, dan just go for it. Just go for the dreams that you have already planned, that you have already made, dan be honest with yourself. Really be honest with yourself, karena toh orang lain yang kayak ngomongin kita, toh orang lain yang nanya-nanya kenapa sih kamu ngelakuin hal ini juga, ya mereka cuma bisa komen doang teman-teman, tapi kan yang ngejalanin sendiri itu kan kita kan. Just do the things that you want to do. Terakhir, ini adalah salah satu kata yang aku juga dapat dari mentor aku, Kak Ian. Terima kasih Kak Ian. You don't have to be great to start, but you need to start to achieve greatness. Mungkin itu aja teman-teman. Thank you so much buat teman-teman yang udah mau dengerin, dan semoga teman-teman bisa menemukan jawaban itu, dan teman-teman bisa mencapai apapun yang teman-teman pengen, dan teman-teman bisa bahagia menjalani prosesnya juga. Sampai jumpa. Bye. Mungkin seperti kata-katanya Pak William Tanuwijaya, ucapkan, pikirkan, dan lakukan. Aku balik ya.